Kita akan membedah salah satu buku novel terbaik yang dibuat oleh penulis terbaik Indonesia. Silahkan menyimak ya sobat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya agar channel ini berkembang lebih baik. Judul buku, Janji. Penulis, Terelai. Alur cerita. Novel ini berpusat pada tokoh Bahar, seorang santri nakal yang bertransformasi menjadi baik karena sebuah janji. Di novel ini kita diajak menelusuri kedewasaan seseorang tidak hanya dari seberapa lama umurnya, tetapi dari perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Baik, dengarkan 5 pusaka ini, nak. Apapun yang terjadi setelah hari ini, dimanapun kakimu akan pergi, pakailah pusaka ini. Yang membuat novel ini sangat menarik adalah karena kisah Bahar ini tidak diceritakan langsung oleh dirinya, melainkan oleh trio nakal bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka bertiga masuk di sekolah agama yang sama dengan Bahar setelah 40 tahun tragedi Bahar membakar pesantren dan memutuskan pergi dari sana. Setelah tragedi tragis itu, Bahar pun menjadi pengembara dalam kehidupannya sendiri. Pergi dari sekolah agama itu masih tidak cukup untuk mendapatkan kebebasan baginya. Karena sejauh dan kemanapun kaki Bahar melangkah, di lubuk hatinya selalu terikat janji yang menuntut untuk ditepati. Dan perjalanan Bahar menepati janji dari Buya, pimpinan sekolah agama, itulah yang dijejaki oleh 3 sekawan, Hasan, Baso, dan Kahar. Ketiganya memiliki perangai tak jauh berbeda dengan Bahar, yaitu ingin dikeluarkan dari sekolah agama tersebut. Setelah tragedi Teh Garam yang dilakukan oleh 3 sekawan, mereka mendapatkan hukuman. Hukuman itu adalah mereka diizinkan pergi dari sekolah agama dengan syarat menemukan Bahar. Dalam misi pencariannya itulah yang justru membuat Hasan, Baso, dan Kahar belajar banyak hal dan mengubah jalan pikirannya selama ini. Tema yang diangkat dari novel ini sebenarnya tidak hanya soal keagamaan. Namun, mengajarkan juga tentang manusia yang terdidik, bukan hanya dia yang lulus sekolah, nilai bagus dan berprestasi secara akademis. Pendidikan tidak hanya di sekolah, proses transfer ilmu bisa terjadi di mana, kapan dan oleh siapa saja. Sebagaimana Bahar yang banyak mengambil pelajaran walau sebagai narapidana, tukang servis elektronik, penambang bahkan juru masak. Kisah ini menampilkan sosok Bahar yang tidak lulus sekolah, berperangai buruk, tetapi bisa berubah menjadi sosok yang lekat menempel di hati orang-orang yang ditemui semasa hidupnya. Nama Bahar bahkan sangat cocok untuk menginterpretasikan tentang dirinya dalam kisah ini, Bahar Safar. Bahar adalah laut. Maksudnya kelapangan hati Bahar itu seluas dan sedalam lautan yang tidak bisa diukur dengan satuan manusia. Safar adalah perjalanan, sebagaimana kisah hidupnya di novel ini yang tak selalu lurus, ada kelok, naik, dan turun. Bahar memang bukan orang baik, tetapi dia terikat dengan janji yang mengubahnya menjadi sosok yang lebih baik. Alur maju dan mundur kisah epik ini diceritakan dari sudut pandang orang-orang yang pernah ditemui Bahar. Terutama orang-orang yang selalu ditolong dan dibantu oleh Bahar. Di antara mereka adalah Bos Acong, Pak Asep, Mas Puji, Mansur, Muhib, Pak Budi, dan Pak Sueb. Nasib, aku kira aku bisa mabuk dengan santai, sambil tertawa mendengar lelucon, atau membicarakan apapun yang seru, ternyata hanya mendapatkan ceramah. Bahar bukan orang baik, tetapi Bahar selalu menepati janjinya untuk menghormati dan membantu tetangga. Walau kebiasaan mabuknya belum minggat, sehari-hari kerjanya serabutan. Bahar tetap beremapati membantu tetangga yang rumahnya bocor, membantu anak tetangganya untuk berobat. Bahkan demi menolong tetangga, Bahar rela berkorban memakan makanan anjing. Menurut saya bagian ini sangat heroik melebihi aksi penyelamatan oleh superhero yang ada di film-film Marvel.
Memang adegan itu mungkin hanya ada di cerita fiksi dan sangat tidak realistis. Siapa juga manusia nyata yang mau makan makanan anjing, apalagi hanya demi tetangga. Namun, substansinya adalah tetap berbuat baik pada tetangga, jangan malah menutup mata saat tetangga dilanda wabah bencana. Babak kehidupan Bahar yang tak luput dari sorotan kami adalah saat Bahar di penjara. Bahar selalu berusaha berbuat baik, melindungi yang lemah dan teraniaya. 5 tahun di penjara tanpa remisi dan fasilitas mewah, Bahar menghabiskan waktu mengikuti pelatihan untuk mengasah kemampuannya. Fakta itulah yang membuat Hasan membesuk ayahnya di penjara dengan nasihat harunan bijak. Tidak perlu minta maaf. Aku sudah memaafkan semuanya. Toh aku tahu itu maaf palsu. Air mata buaya. Lihat, ayah tetap sibuk menyuap sipir untuk semua fasilitas. Ayah tetap koruptor, penyuap, tidak pernah tobat walau sedetik. Berhentilah membohongiku dengan tangisan itu, aku sudah besar. Jika ayah benar-benar mau tobat, jadilah seperti Bahar. Setiap detik, sungguh setiap detik dia menjalankan hukumannya dengan sungguh-sungguh. Bukan malah menikmati penjara ini seperti hotel dan besok-besok saat keluar, kembali menjadi koruptor. Keunikan novel Janji. Kami selalu suka membaca kisah cinta yang disuguhkan oleh Terelai. Dari sekian novel romantis karyanya, kebanyakan tokoh laki-laki selalu tak berdaya saat dihadapkan soal cinta. Sebut saja tokoh Danar di novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Borno di novel Kau, Aku dan Sepucuk Angpau Merah, dan Bujang di novel Pulang. Begitupun yang terjadi dalam novel ini, nyali seorang Bahar, mantan narapidana, mantan pemabuk, mantan pejudi, sangat amat teramat takut ungkapkan perasaan pada delima, pujaan hati pada pandangan pertamanya Bahar. Namun, di situ letak uniknya, yang biasanya cerita menghadirkan percintaan narsis. Jangan harapkan itu di novel ini. Pokoknya kisah cinta karya Terelai itu tak menjual kemesraan, tetapi praktis bikin kecanduan. Astaga, Bahar. Aku kira kau ini orang paling pintar di sepanjang pertigaan ini. Genius. Bisa memperbaiki apa saja. Tapi ternyata kau bodoh sekali. Gadis itu mengharapkan kau. Dan kau juga mencintainya. Nah, sangat menarik bukan sobat? Buku ini memang layak menjadi salah satu karya terbaik Terelai. Sampai ketemu lagi di review buku-buku terbaik lainnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya sobat.